Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Para pendengar dan para pemirsa yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, kita diberikan oleh Allah nikmat yang besar, yaitu kita dapat melanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi kali ini, melanjutkan terkait dengan konsultasi muamalah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal tentunya. Dan selawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar dan para pemirsa, pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas Kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi, di mana tema yang diambil pada kesempatan pagi kali ini adalah jual beli gharar. Jual beli gharar. Dan seperti biasa di akhir sesi nanti disediakan sesi tanya jawab bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, bisa menghubungi nomor yang sering kami sebutkan, yaitu 0812 281 85131. Sekali lagi, bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal terkait dengan muamalah ataupun zakat atau ilmu yang lain, bisa bertanya di nomor 0812 281 85131. Itulah nomor yang bisa dihubungi. Dan marilah kita mulai pada kesempatan pagi kali ini belajar kita bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Untuk itu bagi para pendengar dan para pemirsa, kami ucapkan selamat menyimak kajian pada kesempatan pagi kali ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi ini kita akan kembali membahas buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Irwandi Tarmizi, dengan pembahasan lanjutan ya dari pembahasan sebelumnya, karena ini rutin, dan rekaman dari kajian ini bisa dilihat di Rumaiso TV. Sejak awal Ramadan kita sudah membahas pembahasan ini secara lengkap ya, dan ya sekitar 10 pertemuan lebih kita sudah membahasnya. Kali ini kita akan lihat tentang permasalahan jual beli gharar, hukum baik gharar. Beliau disebutkan dalam buku ini di poin 3.6, hukum baik gharar, halaman 246 dari cetakan ke-22. Monggo bisa dibaca, kita lihat pengertian gharar. Setelah sebelumnya beliau bandingkan dengan qimar, judi, dengan maisir, permainan yang melalaikan dari Allah, terus qur'a, lotre atau undian, terus terakhir mukhatarah, yaitu spekulasi. Baik, sekarang jual beli gharar kita bahas. Hukum baik gharar. Baik gharar hukumnya haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalil haram baik gharar dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan solat. Maka berhentilah kamu." Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fal antum muntahun. Dibaca. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan solat. Maka berhentilah kamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Nah, terus kita lihat di sini ya, ada khamar, maisir, ansab, azlam. Khamar itu khamar, dan maisir yang kita bahas kemarin bentuk permainan dalamnya itu ada perjudian maupun ada bentuk permainan yang diharamkan yang melalaikan dari zikir pada Allah. Nah, ansab ini berhala, kemudian azlam itu mengundi dengan anak panah. Karena dulu orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka ketika mau melakukan suatu hajatan mereka menaruh dulu dengan anak panah untuk melihat nasib mereka. Ada satu anak panah tulisannya if'al, lakukanlah. Ada lagi satu tulisannya la taf'al, janganlah lakukan. Dan ada lagi satu tulisannya itu tidak diberi tulisan. Kemudian nanti diacak, dipilih. Kalau yang dipilih adalah if'al, berarti lakukanlah apa yang diinginkan tadi hajatnya. Kalau tulisannya la taf'al, berarti mereka mengurungkan niat untuk melakukannya. Kalau kosong, berarti diulangi kembali. Nah, mereka mengundi nasib dengan cara seperti itu. Nah, terus dilanjutkan di bawahnya. Dalam ayat di atas, Allah mengharamkan perjudian, dan gharar merupakan salah satu bentuk perjudian. Jadi kesimpulan Ustaz Irwandi, gharar itu salah satu bentuk perjudian. Gharar itu salah satu bentuk perjudian. Ingat ya, satu bentuk perjudian itu gharar di sini. Baik. Terus di bawahnya, Hukum haram tersebut dapat ditarik dari qarain berikut ini. qarain itu indikasi berikut ini. 1. Allah mensifatinya dengan rijis, yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. Di dalam ayat tadi disebutkan rijisun. Ya. Yang pertama haram ini karena dikatakan rijisun. Rijisun di sini kalau diartikan itu termasuk rijisun kotor, perbuatan syaitan. Ya. Jadi penyebutannya dalam ayat itu rijisun kotor. Kalau sini Ustaz Irwandi artikan rijis itu kotoran. Yaitu kotoran manusia, ada bau busuk dan menjijikan. Jadi berbau busuk dan menjijikan. Terus 2. Judi adalah perbuatan syaitan, maka orang-orang yang melakukan judi sesungguhnya dia sedang berusaha untuk menjadi sosok makhluk terkutuk tersebut. Judi itu min, dari ayat tadi disebutkan min amalis syaitan. Ya. Min amalis syaitan. Termasuk perbuatan setan. Ya. Ini termasuk perbuatan setan. Maka siapa yang melakukannya berarti dia ikut langkah setan di situ. Terus yang ketiga, Perintah Allah untuk berhenti melakukannya dan menjanjikan keuntungan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang berhenti melaksanakannya. lihat di situ dikatakan dalam ayat tani buhu. Tani buhu. Kita disuruh jauhi. Terus dikatakan orang yang menjauhi itu la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Kalau jauhi maka kalian itu akan menjadi orang beruntung.
Berarti kalau dia tidak jauhi, dia tidak jadi orang beruntung. Terus. Setelah Allah jelaskan hakikat perjudian, Allah terangkan lagi niat busuk setan di balik perjudian itu. Nah, Allah terangkan lagi niat busuk setan dalam perjudian tadi. Yang keempat itu ada lagi niat bujuk setan, niat buruk setan. Yuridu syaitanu ayyuki bainakum al-ada wal baghdha. Yaitu akan timbul al-adawah wal baghdha. Al-adawatu wal baghdha. Terus Yaitu yang pertama, merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian. Hal ini suatu saat akan menghilangkan iman dari dada mereka karena seseorang belum memiliki keimanan yang sempurna sebelum saling mencintai dan berukhuwah karena Allah. yang pertama itu timbul permusuhan dan kebencian. Ya, permusuhan dan kebencian. Nah, terus wa yasuddakum an zikrillah. Coba lihat yang kedua. Sarana syaitan untuk melupakan seseorang hamba dari zikrullah dan sholat. Padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan, dan kebahagiaan rohani dan jasmani. Wa yasuddakum an zikrillah. Dan memalingkan kalian dari jalan Allah. Menghalangi kalian dari jalan Allah. Ya, dihalangi dari jalan Allah. Padahal itu jalan Allah di sini dengan dihalangi dari jalan Allah atau zikir pada Allah ya. Padahal dengan zikir ini sumber kekuatan. Ya, dengan zikir itu sumber kekuatan. Kalau zikir ini hilang ya sudah. Ya, zikir itu hilang maka seorang akan sulit selamat. Disebut Ustaz Turani, padahal zikir ini dan sholat. Zikir dan sholat itu inti kekuatan, kelezatan dan kebahagiaan rohani dan jasmani. Ya, terus. Satu saja dari koroin di atas cukup untuk menjadi alasan mengapa judi atau gharar diharamkan, apalagi bila semuanya berkumpul dalam sebuah transaksi. Ya. Kalau satu saja dari koroin, yaitu tadi rijsun min amali syaiton fastanibu la'alakum tuflihun, terus al-ada wal baghdha wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah. Jika ini salah satu ada saja ya, maka itu sudah jadi masalah. Terus Dalil haram baik gharar dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah atau jual beli tanah yang ukurannya ditentukan dengan sejauh lemparan batu, dan juga melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Tanah yang ukurannya ditentukan dengan sejauh lemparan batu. Maka saya beli tanah ini sejauh lemparan batu ini. Enggak jelas itu. Dan juga Nabi SAW melarang secara umum jual beli gharar. Terus. Dan karena hukum baik gharar haram, maka perpindahan barang dan uang ke tangan pihak lainnya tidak sah. Status barang dan uang di tangan pihak pelaku transaksi adalah haram. Jadi pembeli tadi mengeluarkan uang, yang penjual mengeluarkan barangnya, statusnya tidak sah kalau ini dikatakan haram. Ya, haram punya konsekuensi tidak berpindah kepemilikan tadi. Ya, terus. Kriteria gharar yang diharamkan. Nah, sekarang kriteria gharar yang diharamkan. Ya, dibaca. Keharaman riba bersifat mutlak. Riba diharamkan baik sedikit maupun banyak. Berbeda halnya dengan gharar. Gharar hanya dihukumi haram bila mana terhadap salah satu kriteria berikut. Nah, lihat ya. Beda dengan riba. Kalau riba mau sedikit,
Mau Rp1, mau banyak, pokoknya riba itu haram. Namun kalau goror, ya, goror itu nanti ada bahasannya. Goror hanya dihukumi haram bila terpenuhi salah satu kriteria berikut ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 kriteria nanti akan kita bahas. Ya, silakan. Yang pertama, nisbah goror dalam akad besar. Nisbah goror dalam akad itu besar. Ya, terus? Jika nisbah goror sedikit, maka tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya. Tidaklah merusak akad yang dilangsungkan. Jadi kalau gorornya sedikit tidak masalah. Yang masalah kalau gorornya itu besar. Tadi disebutkan misalnya pembeli mobil itu kan tidak tahu mengenai bagian mesinnya di dalamnya itu seperti apa. Kan ada yang tidak jelas, namun yang tidak jelas ini sedikit. Terus Ibnul Qayyim berkata, goror dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari, tidak mempengaruhi keabsahan akad. Berbeda halnya goror dengan nisbah besar atau goror yang mungkin dihindari. Goror dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari, tidak mempengaruhi keabsahan akad. Berbeda halnya dengan goror nisbah besar atau goror yang mungkin dihindari. Terus Al-Qarafi berkata, goror dalam bai ada 3 macam. Goror yang nisbahnya dalam akad relatif besar, maka goror ini membatalkan keabsahan akad. Nah, lihat contohnya ya. Seperti menjual burung di angkasa. Goror yang nisbahnya dalam akad relatif kecil, maka tidak membatalkan akad. Nah, lihat tadi, jual burung itu yang masih terbang di udara. Saya jual burung itu, padahal belum tentu burung itu ditangkap. Namun, dia sudah tawarkan burung yang ada di udara tadi. Maka gorornya itu sedikit. Gorornya ini besar. Tadi disebut relatif besar. Ya, terus goror yang kedua. Goror yang nisbahnya dalam akad relatif kecil, maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang komis yang dibeli. Nah, benang ini baju ini jenis benangnya apa gitu ya. Atau yang di bagian dalamnya itu jenisnya apa, tidak jelas. Namun itu sedikit. Juga ada pondasi rumah. Pondasi rumah itu juga sedikit. Ya, tidak masalah di situ. Terus. Goror yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh atau tidak? Ada goror yang nisbahnya itu dalam akad itu pertengahan. Ya, dalam akad itu pertengahan. Hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Entah itu besar atau entah itu kecil tengah-tengah. Nah, ini apakah boleh atau tidak masih diperselisihkan. Terus Al-Baji berkata, goror dalam jumlah besar, yaitu rasionya dalam akad terlalu besar sehingga orang mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli goror. Iya, itu rasionya dalam akad itu terlalu besar. Nah, sekarang kriteria yang kedua. Keberadaan goror dalam akad mendasar. Gorornya itu ada dalam akad yang mendasar. Ya, baca. Jika goror dalam akad hanya sebagai pengikut, maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian, menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui, dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu, dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan akad jual beli. Ada tadi misalnya kambing yang bunting dibeli. Kan yang di dalamnya tidak diketahui, namun kita beli utuh satu kambing. Maka karena jadi pengikut boleh. Ya, terus. Nabi SAW bersabda, Man ibta'a naqlan ba'da an tu'abbara fasamaratu walil bai'i illa ayyashtarital mubta'. siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan,
maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya. Terus Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyaratkan sahnya jual beli kebun bila buah di pohon telah matang. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu menjadi matang atau tua. Nah, ya, terus Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an bai'is thimari hatta yabdua salahuha nahal ba'i'a wal mubta'ah. Nabi melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu matang atau tua. Beliau melarang penjual dan pembeli untuk melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hal ini dikarenakan status buah di pohon kurma hanya sebagai pengikut. Adapun tujuan objek jual beli adalah pohon kurma dan bukan buahnya. Nah, kalau yang dibeli itu pohon kurmanya nggak masalah. Namun kalau cuma buahnya saja yang tadi belum matang, ini masih jadi masalah di sini. Jadi tadi disebutkan tidak mensyaratkan sahnya jual beli kebun bila buah di pohon telah matang. Padahal Nabi SAW melarang jual beli jual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu menjadi matang dulu. Nah ya, terus Ibnu Qudamah, coba kita lihat keterangan lagi tentang ini. Ibnu Qudamah berkata, gharar yang terdapat pada akad yang statusnya sebagai pengikut dibolehkan, seperti menjual kambing yang sedang menyusui atau menjual susu di dalam kantung susu hewan mengandung gharar. Akan tetapi dibolehkan karena statusnya hanyalah sebagai pengikut dalam transaksi. Hewan ternak bunting menjual janin di dalam perut induknya mengandung gharar. Akan tetapi dibolehkan karena statusnya hanya sebagai pengikut dalam transaksi. Terus. Dan tidak boleh bila dijual terpisah, seperti menjual janin hewan ternak saja yang berada dalam perut induknya. Ya, sekarang yang ketiga ya. Kalau yang kedua tadi, kalau dia jadi pokok tidak boleh, kalau jadi pengikut boleh. Terus yang ketiga, akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Akad gharar ini bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Ya, lanjut. Jika suatu akad mengandung gharar, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak, maka hukumnya sah dan dibolehkan. Di bawahnya lagi. An-Nawawi berkata, bila akad yang mengandung gharar sangat penting, bila dilarang dan akan sangat menyusahkan kehidupan manusia, maka akadnya dibolehkan. Nah, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia, maka akadnya dibolehkan. Ibnu Taimiyah berkata, mudarat gharar di bawah riba. Oleh karena itu diberi rukhsah atau keringanan jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan mudaratnya lebih besar daripada dibolehkan. Ingat ya, mudarat gharar itu masih di bawah riba. Kata Ibnu Taimiyah tadi ya, mudarat gharar itu masih di bawah riba. Oleh karena itu diberi rukhsah keringanan jika dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi kalau dibutuhkan, ini dibutuhkan orang banyak maka boleh. Terus. Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah seperti wortel, bawang, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya seperti semangka, telur dan lain-lain sekalipun terdapat gharar karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanahnya. Nah, taib. Ada wortel, bawang, umbi-umbian, ada buah-buahan, telur saja bagian dalamnya kan kita nggak tahu keadaan kuning telurnya sama putih telurnya kan kita nggak tahu. Tegor, namun karena kebutuhan orang banyak akan itu boleh diperjualbelikan. Terus yang keempat, kriteria keempat. Gharar terjadi pada akad jual beli.
Ingat ya, goror yang terlarang di sini terjadi pada akad jual beli. Baik. Baca. Jika gharar terdapat pada akad hibah atau wasiat, hukumnya dibolehkan. Nah, misalnya pada hibah atau wasiat itu dibolehkan. Contoh. Misalnya, seseorang bersedekah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut. Bisa jadi bernilai mahal, bisa juga tidak. Akad ini sah walaupun mengandung gharar. Seorang bersedekah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Ya. Dia pokoknya sedekah, ini yang ada dalam dompet saya nih, saya gunakan untuk sedekah. Padahal nggak tahu jumlahnya itu berapa, itu gharar. Namun ya karena bukan dalam akad jual beli maka tidak masalah. Terus yang kedua tadi contohnya, misalnya ada yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain. Orang yang menerima kan tidak tahu isinya itu apa. Bisa jadi bernilai mahal, bisa jadi tidak. Akad ini sah walaupun mengandung gharar. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yaqtasimu warasati dinaran ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa ma'unati amili fahuwa shadaqatun. tidak satu dinar pun dari harta warisanku dibagi. Seluruh harta yang kutinggalkan setelah dikeluarkan nafkah istri-istriku serta gaji pekerja yang mengurus, maka harta warisanku aku sedekahkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terus Jumlah sedekah yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jelas, termasuk gharar, karena nafkah istri dan gaji para pekerja tidak dapat diperkirakan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat. Mungkin naik harganya, mungkin juga turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini berdampak terhadap tidak jelasnya jumlah sedekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka gharar yang terdapat pada akad hibah, sedekah, dan wasiat tidak mempengaruhi keabsahan akad. dari para ahli fikih membuat sebuah kaidah al-ghararu la yadurru fit tabarruat. Gharar dalam akad hibah itu tidak merusak akad. Ya. Jadi al-ghararu la yadurru fit tabarruat. Tadi contohnya jumlah sedekah yang diberikan Nabi SAW tidak jelas termasuk gharar karena nafkah istri dan gaji para pekerja tidak dapat diperkirakan saat Nabi SAW berwasiat. Mungkin naik harganya, mungkin juga turun setelah Nabi SAW wafat. Ini berdampak terhadap tidak jelasnya jumlah sedekah Nabi SAW. Padahal tadi di hadis dikatakan tidak satu dinar pun dari harta warisanku dibagi. Seluruh harta yang kutinggalkan setelah dikeluarkan nafkah istri-istriku serta gaji pekerja yang mengurus, maka harta warisanku aku sedekahkan. Nah, karena ini ghararnya dalam tabarruat, maka di situ tidak masalah. Jadi kesimpulannya kalau ada gharar dalam akad hibah, sedekah dan wasiat itu tidak sampai haram. Wallahu a'lam. Baik, ini yang kita bahas untuk pagi ini tentang jual beli gharar. Pertemuan berikutnya hikmah pelarangan jual beli gharar akan kita kaji insyaallah, dan baru kita akan melihat beberapa bentuk gharar yang dalam akad jual beli. Ya, silakan jika ada pertanyaan bisa telepon ke 0812 281 85131. Bisa menghubungi sekali lagi di 0812 281 85131. Bisa pertanyaannya umum di luar dari materi gharar tadi dan bisa terkait juga dengan materi. Dari WhatsApp Ustadz. Ya. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukum jual beli pada bursa saham? Apakah termasuk gharar? Yang penting kemarin kalau kita lihat dari penjelasan Ustadz Turwandi itu ya, barang dan harganya jelas, keuntungannya tidak jelas tidak masalah. Rinciannya ada jual beli saham, tidak bisa semuanya dipukul rata, nggak boleh ya, nanti ada ketentuannya. Bisa baca terlebih dahulu di buku ini Harta Haram Muamalah Kontemporer, nanti ada. Terus Saya mau tanya soal zakat mal. ya. Apakah zakat mal yang dibayar terhadap sebuah harta pada tahun pertama
harus dibayarkan kembali pada tahun berikutnya? Ya jelas. Ada emas misalnya 85 gram saat ini, dia kena zakat 2,5%. Tahun depan ya tetap juga 85 gram. Karena mungkin dia bayar pakai uang sebelumnya. Atau bertambah tetapi tadi sudah berkurang bertambah lagi jadi 85 gram. Maka dikeluarkan lagi zakatnya. Jadi setiap tahunnya, jadi bukan bayar sekali seumur hidup. Namun setiap tahunnya itu ada zakat. Terus. Ada telepon Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, ini dengan siapa di mana? Dari Bu Salma di Kalimantan. Ya, Bu Salma silakan. Ya, gini Ustaz, saya mau nanya, gimana kalau kita bayar zakat mal itu sebenarnya haulnya itu jatuhnya di Ramadan ini. Ya, terus. Tetapi saya akan tunda pembayaran misalkan bulan Juni atau Juli untuk tahun ajaran baru. Ya. Itu kira-kira bisa nggak Ustaz? Alasannya kenapa ditunda? Saya tunda karena rencana yang akan saya berikan zakat ini anaknya ada yang mau masuk sekolah gitu. Terus kalau sekarang kan dia dapat dari beberapa. Nah, saya khawatir kalau dikasihkan sekarang akan habis saat ini juga gitu. Sementara nanti tahun ajaran baru pasti butuh biaya besar. Jadi kalau seandainya zakat dari saya ditunda, itu kira-kira sah atau tidak? Asalnya zakat bayar tepat waktu, Bu. Layaknya utang begitu. Kalau tidak bayar tepat waktu bisa kena dosa. Jadi saran saya, Ibu sampaikan pada yang nanti menerima, ini saya tahan dulu zakatmu ya, ini zakatmu sudah ada, nanti di tahun ajaran baru saya kasih gitu. Biar nanti jadinya akadnya pada ibu jadi nitip. Dia nitip dan ibu pegang itu, tidak manfaatkan dulu, jaga-jaga. Kalau nanti dia butuhkan ketika bayar tahun ajaran baru, ya, baru ibu nanti kasih. Jadi statusnya nitip kepada ibu. Kalau saya yang nyimpan aja, saya sisihkan lain tanpa bilang dulu gitu Ustaz? Diberitahu saja, ini zakatmu sudah ada, namun saya simpan dulu nanti untuk tahun ajaran baru. Biar nanti dia tahu kalau itu punyanya dia. Iya. Oh gitu. Iya. Oke, baik Ustaz. Ya Bu, sama. Terima kasih. Iya, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Ya, terus. Ya. Saya pernah dengar bahwasanya doa terbaik salah satunya ketika kita sedang sujud dan sebelum salam dalam sholat. Pertanyaannya, apakah boleh dalam setiap sujud sholat fardu kita berdoa atau hanya pada saat sujud terakhir, Ustaz? Tidak sujud terakhir saja. Setiap kali sujud dianjurkan untuk berdoa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru doa. Tempat yang seorang hamba itu dekat dengan Allah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Ya, terus. Bagaimana hukum jika suami tidak menyukai keluarga istri, ibu dan kakaknya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Suami harus sadar kalau sudah menikah berarti semuanya itu dekat dengan dia gitu. Maka dia harus menyadari hal ini, ya, dan dia harus tahu, ya, dia gitu. Maka dia, ya, dan istri harus beritahu pelan-pelan tentang tadi. Wallahu a'lam. Terus. Bagaimana menyikapi orang yang tidak mau menerima zakat karena dia merasa ada lebih berhak menerima zakat itu dibanding dirinya? Ya, enggak apa-apa, nanti diserahkan atau mungkin orang lain yang mau beri, serahkan pada yang lebih butuh. Terus. Apakah anak yatim bisa menerima zakat dan apa kriteria fakir miskin penerima zakat? Apakah anak yatim bisa menerima zakat? Bisa menerima zakat. Kriterianya kalau dia fakir atau miskin. Kalau tidak fakir atau miskin, karena ada anak yatim yang dapat warisan banyak, dia tidak boleh dikasih zakat. Ada. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini, di mana? Dengan Effendi Ustaz di Banda Ambon. Dengan siapa? Dengan Effendi di Oh, Pak Effendi, silakan, Banda. Ambon. Iya. Ya. Ustaz, ini yang nama panjang. Di tempat kami kan kami berkebiasaan sistem kontrak kebun Ustaz. Kontrak kebun terus? Iya. Jadi sistemnya
si pemilik uang ini dia berikan usaha berupa ada warga yang butuh uang, kemudian datangi pihak tersebut, kemudian dia memberikan uang berupa pinjaman kepada petani tersebut yang membutuhkan uang, dan dengan catatan kebun pala atau kebun lainnya milik si membutuhkan uang itu dikelola oleh pemilik uang sampai waktu yang ditentukan gitu. Jadi hasilnya digunakan oleh pemberi pinjaman tersebut. Iya. Jadi mereka menamai dengan sistem kontrak kebun gitu. Gimana hukumnya itu? Itu mau pinjamin uang atau kontrak kebun? Iya, mereka sistemnya kayak gitu. Jadi uangnya dikasih sama orang yang butuh uang dengan catatan digadai dusunnya itu, kebunnya itu. Misalnya contohnya gini, saya berikan uang kepada Ustadz dengan catatan kebun milik Ustadz saya kelola, hasilnya saya ambil selama beberapa tahun yang ditentukan sesuai dengan akad gitu. Iya. Kalau itu utang kan ini, utang itu nanti harus kembali. Dan akadnya nolong. Jadi nggak dikembalikan, cuman hasilnya diambil aja gitu. Jadi sudah ada presentasi nanti buahnya itu menguntungkan si pemberi uang atau bisa jadi rugi karena itu harga pala yang turun gitu. Terus uang tadi yang sudah dipakai si ini yang punya kebun tadi itu balik atau tidak? Iya, itu sudah tidak dikembalikan lagi. Oh, berarti sewa, kontrak berarti betul. Iya, intinya ada jadinya ada usaha yang apa ya? Kayaknya riba di dalamnya itu. Apa si pemberi uang itu dia mengambil untung dari hasil kebunnya. Hasil kebun yang diberikan uang itu. Kan uangnya tidak balik. Jadi saya pinjam saya punya kebun kan? Nah, iya. ini Pak Effendi pakai kebun saya, sewa kan? Kontrak tadi ya, kontrak. Terus saya kan pakai uang tadi, uang ini kan saya pakai terus, saya nggak kembalikan. Iya, uangnya Ustaz ambil, tidak dikembalikan lagi. Iya kan memang transaksinya nggak dikembalikan kan? Iya, cuman saya nanti ambil untungnya dari kebun pala tersebut, misalnya selama 2 tahun gitu. Iya, saya itu namanya sewakan, silakan pakai. Pakai itu, mau ambil untung dari kebun tadi tidak apa-apa. Oh, boleh ya Ustaz? Boleh. Itu sewa, misalnya kalau di sini itu sewa sawah begitu. Oh iya ya. Nah, sewa sawahnya pakai silakan. Dia sewa dalam jangka waktu 5 tahun. Iya, iya. Dia mau rugi dia tanggung sendiri. Kalau kontrak itu. Iya kan? Ini juga sama kan? Iya, soalnya kan kadang misalnya mungkin harga hasilnya mungkin turun gitu. Itu risiko dia tanggung. Kalau utang itu tidak kayak begitu kalau utang. Ya, kalau utang itu tidak kayak begitu. Uang ini harus balik. Jadi dia pakai yang ini yang punya kebun ini dia pakai. Uang ini putar terus. Dia pakai nanti sampai 5 tahun baru dia kasih kembali itu. Kalau kebun ini dimanfaatkan dan uang ini dituntut kembali berarti ini kemanfaatan dari utang piutang riba. Namun kalau uang ini nggak kembali ya, kebun dipakai terus. Jadi boleh ya? Iya boleh, dan nanti dapat untung dari situ. Bisa lagi juga dia dapat rugi karena kebun itu tidak menghasilkan buah atau pas lagi gagal panen atau harga itu turun, resiko dia. Oh iya, terus resiko di uang itu ya? Iya, sewa itu namanya. Itu namanya sewa. Kalau dalam akadnya sewa ya? Akadnya sewa. Oh iya, baik. Jazakumullah Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baca lagi di WA. Bagaimana hukum memberi zakat kepada kerabat perempuan yang menganggur? Ya, terus? Tapi status dia memiliki suami. Kondisinya saya tidak tahu. Ya, suami yang nanggung nafkahnya nanti untuk itu. Ya, terus? Bagaimana mengeluarkan zakat hartanya kalau satu rumah dihitung per bulan nisab kontrakannya
sudah terpenuhi saat 4 bulan, tapi uangnya baru diterima setelah 1 tahun. Sebentar, ini coba saya terangkan lagi tadi hukum menyewakan tanah pertanian. Nih, jasa dan peran para petani beserta hasil kerjanya begitu penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebagian ulama berpendapat bahwa pada awal Islam Nabi SAW melarang sahabatnya dari menyewakan ladang atau tanah pertanian. Mungkin salah satu hikmah yang dapat dipetik ialah guna memeratakan ketahanan pangan. Terus melarang penyewaan ladang. Ini coba saya baca dalilnya ya. Ini biar makin jelas yang tadi. Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kerepotan atau untuk menanaminya, maka hendaklah ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim. Dan tidak pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut. Nah, di sini ada tentang sewa menyewa ladang tadi. Sejatinya adalah bentuk pertukaran harta kekayaan. Karena itu kejelasan merupakan satu hal penting yang harus Anda wujudkan padanya. Semua itu demi menghindari perselisihan dan hilang pemahaman antara kedua belah pihak. Dan dengan cara ini masing-masing pihak mendapatkan haknya secara utuh tanpa ada yang terkurangi. Karena Nabi SAW itu melarang jual beli goror tadi. Nah, di sini harus yang ditentukan tadi pertanyaan Pak Effendi ya. Nilai sewa atau masa sewa yang tidak jelas menjadikan akad tersebut terlarang. Berarti harus buat ini jelas. Nilai sewanya sama masa sewanya. Maka ketentuan uang sewa satu, bila sewa ladang dengan uang baik dinar ataupun dirham, maka insya Allah tidak mengapa. Namun bila uang sewa itu berupa hasil, ya uang sewanya itu berupa hasil tanaman di ladang tersebut, maka ada dua kemungkinan. Uang sewa itu ditentukan dengan hasil ladang tertentu. Yang kedua, uang sewa ditentukan dengan nisab atau persentase. Terus hukum asal setiap akad adalah halal, maka tidak ada dalil yang melarang akad ini terus seterusnya. Jadi yang jelas ya menyewakan dengan menggadaikan tadi berbeda ya. Kalau menyewakan di sini harus ada nilai sewa yang jelas, jangka waktu yang jelas juga. Terus di antara bentuk akad yang banyak dilakukan masyarakat, terlebih masyarakat pedesaan, ialah menggadaikan lahan pertanian mereka. Nah, kalau menggadaikan nggak boleh, karena uangnya nanti dituntut kembali lagi tadi ya. Nah, ini nggak boleh, beda dengan menyewakan. Jadi kalau sewa tadi, menyewakan lahan kepada investor selama beberapa waktu dapat menjadi alternatif pengganti akad gadai yang mengandung riba. Nah, sebagai pemilik lahan, Anda dapat menyewakan lahan kepada orang lain dalam batas waktu tertentu. Jadi waktunya dibatasin dengan uang sewa yang Anda inginkan dan disetujui oleh penyewa. Dengan hasil penyewaan ini Anda dapat memenuhi kebutuhan Anda tanpa harus terjerumus dalam praktek riba. Jadi bagi para petani ini jadi solusi tadi akad sewa yang kita bahas. Atau bisa juga dengan bentuk kerjasama bagi hasil, ya, dengan bagi hasil yang jelas juga. Nah, itu sebagai solusinya. Wallahu a'lam. Terus baca lagi. Ana mau bertanya. Sebentar telepon. Ya, assalamualaikum. 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 Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ya, mau di Bandung, Ustaz. Iya, silakan. Mau nanya perihal tentang zakat mal, Ustaz. Untuk perhitungan zakat mal itu hitungnya seluruh harta yang kita punya ya Ustaz ya, seluruh ya, nanti baru dijumlahkan gitu Ustaz. Nah, keseluruhan itu sebentar. termasuk dari Ini bayar zakat mal tabungan ya? Ya, zakat mal tabungan. Nah, terus? Nah, itu berarti hitungannya itu seluruh harta yang kita punya sampai ke dompet-dompet, sampai semua yang kita hitung baru kita zakat kita hitung zakat malnya, atau yang tabungan nggak dipakai-pakai itu Ustaz, atau gimana ya? Yang tabungan yang punya simpanan dihitung, terus uang cash yang dipegang dihitung juga. Kalau kita punya akun Gojek, jadi kan ada GoPay, terus ada Shopee, nah itu dihitung juga nggak Ustaz ya? Itu bisa ditarik nggak? Atau tertanam situ nggak bisa ditarik lagi? Kayaknya nggak bisa ditarik, tapi emang kayak deposit gitu Ustaz ya, kan kalau GoPay itu kan sistemnya di deposit ya. Nanti kan ya, itu termasuk tidak di situ kita ya. Iya, tapi tidak usah dihitung karena nggak bisa ditarik lagi. Jadi nggak dimiliki sempurna. Oh, berarti
Berarti yang tidak bisa ditarik lagi itu nggak bisa dihitung Ustaz ya? Iya. Yang dihitung yang semua yang kayak di dompet Di dan tabungan, sampai ke receh-receh itu Ustaz ya? iya. Tabungan Terus sampai kalikan ke receh-receh 2,5%. juga Iya, ya? betul. Oh gitu. Oke Ustaz. Sama nanti perihal pas pemberian zakat mal itu kita ada akad juga nggak Ustaz ya? Cukup serahkan saja ijab kabulnya, niat saya Cuma sudah cukup. serahkan saja. Iya. Ijab kabul dari niat. Oke. Siap Ustaz. Ya cukup segitu aja. Ustaz. Iya. Ya, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, baca lagi. Ana mau bertanya, orang tua Ana punya beberapa rumah dikontrakan. Sewanya dibayar per tahun Sewanya per tahun ya. dan setiap bayar per tahun lebih dari nisab zakat. Iya. Pakai nisab 595 gram perak. Iya. Orang tua Ana punya penghasilan bulanan sehingga kebutuhan pokok sebulan terpenuhi melalui penghasilan bulanan tersebut. Iya. Jadi uang sewa kontrakan rumah tadi tersimpan seutuhnya. Pertanyaan Ana, bagaimana mengeluarkan zakat hartanya? Tabungan tetapkan saya sini, misalnya bulan Ramadan bayar, tabungannya tadi dimasukkan, hasil sewa kontrak itu dimasukkan lagi, digabung pembayarannya untuk bayar zakat fitrah 2,5% tiap Ramadan. Baik, ada telepon. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Ustaz, dari Jakarta Ustaz. Dengan siapa? Hari Satria Ustaz. Oh, Pak Hari, silahkan Pak Hari. Masya Allah, mudah-mudahan sehat. Ya, Ustaz, ya, boleh masih masalah tadi zakat mal Ustaz. ya, Jadi kan kita ada penghasilan, kemudian ada pengeluaran, Ya. sehingga kita tidak tahu persis berapa jumlah harta kita yang kalau kita hitung sesuai dengan hisab zakat mal itu Ustaz. Bagaimana, apakah boleh kita keluarkan zakat mal itu dan kita lebihkan dari jumlah yang kita perhitungkan gitu ya, supaya tidak hitungannya tidak kurang begitu Ustaz. Jadi Pak Hari itu tidak perlu hitung masuk keluar berapa, namun yang sekarang ada di simpanan itu berapa gitu. Oh baik Ustaz. Jadi bukan zakat mal itu bukan hitung ini uang selama setahun saya peroleh berapa gitu. Bukan. Baik. Uang ini ketika kita peroleh masih belum stabil. Iya. Ya, masih belum stabil. Pak Hari masih keluarkan lagi. Terus ada uang masuk lagi, keluarkan lagi gitu. Stabilnya ketika sudah setahun. Nah, ketika setahun ini lihat tersimpan berapa. Iya. Nah, itulah yang dizakati. Baik Ustaz. Kalau umpamanya kita lebihkan aja lagi Ustaz, misalnya kita kemarin atau sekarang hitungannya kemarin sekarang kan angkanya nggak pasti Ustaz. Kita Iya, lebihkan iya. aja boleh nggak Ustaz? Boleh-boleh saja itu. Alhamdulillah lebihnya itu iya, lebihnya infak sedekah, nggak masalah. Oh nggak masalah Ustaz. Baik. Iya. Baik Ustaz. Oke. Baik begitu Ustaz. Iya, Pak Hari mudah-mudahan sehat terus. Ya. Waalaikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada teman saya nanya Ustadz, boleh nggak zakat fitrah dibayar menggunakan beras yang didapat dari sumbangan sembako pemerintah? Boleh. Jadi ada sumbangan sembako pemerintah terus dipakai beras ini lagi untuk zakat fitrah, boleh. Karena beras tadi sudah kita miliki dan itu beras yang layak, sah untuk digunakan sebagai zakat fitrah. Kemudian bagaimana jika mertua ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk anak, istri dan anak-anak Ustadz? Padahal anak punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baiknya satu keluarga keluarkan sendiri, nanti kepala keluarga yang keluarkan sendiri, tidak ditanggung sama orang tuanya lagi. Jadi ini kakak sendiri ya, maka keluarkan sendiri. Yang ini kakak sendiri lagi keluarkan sendiri. Jadi tidak saling menanggung, itu lebih bagus. Walaupun kalau yang ini dibayarkan sama orang tua dan ini ridho-ridho saja tidak masalah. Bagaimana hukumnya jual beli HP second black market? Legal tanpa membayar pajak dan kemungkinan barang tersebut sudah direkondisi atau diperbaiki sendiri tanpa melalui pabriknya. Zolim pada hak orang lain. Ustaz Irwandi dikatakan dan dalam buku ini, coba kalau dia tidak beli itu, ya, dia beli asli, kan ada selisih nilai. Maka kalau dia beli barang black market tadi, dia dapat lebih murah, dia zolimi yang pertama produsen, yang kedua dia zolimi pedagang-pedagang yang jual barang original, barang asli, dia zolimi di situ. Baik, ada telepon? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak, dengan siapa di mana? Dengan Agus di Semarang, Pak. Iya, monggo Pak Agus. Ini mau bertanya mungkin agak sedikit mirip dari penanya yang sebelumnya, Ustaz. J. Nah, ini untuk soal zakat. Itu misal kita di rumah, itu kita punya mungkin semacam celengan itu 3 gitu loh. J. Nah, mungkin untuk celengan yang pertama itu untuk dana sekolah masa depan anak, dan yang kedua adalah mungkin untuk dana darurat, dan yang ketiga mungkin untuk lain-lain. Nah, untuk menentukan besaran zakat mal, apakah celengan-celengan itu harus dibongkar setiap tahunnya, Ustaz? Iya ya itu Pak ya. Iya. Risikonya kayak gitu. Bapak yakin nggak itu di atas nisab sekarang? Ya sudah, mungkin sudah di atas nisab. Nah itu berarti punya kewajiban. Oh gitu ya. Berarti risikonya tiap tahun dipecahin itu celengannya. Kalau nggak dipakai, nanti masukin lagi. Setiap tahun harus dipecahin untuk menentukan jumlahnya. Nah betul sekali. Ambil 2,5%-nya. Iya. 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 Oh iya. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Untuk Ya. Oh yang untuk Ustaz, satu lagi pesanan dari istri ini Ustaz. Iya. Kebetulan istri saya lagi hamil. Iya. Apakah untuk zakat fitrah itu untuk janin yang masih dikandungan itu ada kewajiban, Ustaz? Tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i juga tidak dianjurkan. Oh gitu ya. Nah, mazhab berarti yang sudah untuk lahir ke dunia gitu ya, Ustaz? Dia lahir dapat malam hari raya Idul Fitri. Jadi misalnya lahirnya jam 12 siang, Maghrib Idul Fitri ya. Oh iya. Nah, dia dapat waktu Idul Fitri. Setelah Maghrib Idul Fitri itu sudah kena kewajiban kalau semisal lahir ya? Kalau dia lahirnya pas sebelum Idul Fitri ya, sebelum malam Idul Fitri ya. Oh gitu ya. Sebelum, kalau pas sudah malam sudah terbit matahari, jam 6 Maghrib, jam 7 lahir. Nah, nggak kena kewajiban. Oh iya. Nah, yang kena kewajiban berarti, kalau sudah lahir. Yang masih dalam kandungan berarti masih belum kena kewajiban. Belum kena. Tidak perlu dibayarkan karena as-sogir yang disebut dalam hadis Ibnu Abbas atau yang lainnya itu tentang zakat fitrah tidak dimaksudkan janin di situ. Tidak ada ulama Syafi'iyah yang katakan itu untuk janin, jadi tidak terkena. Ulama Syafi'iyah tidak setuju juga dengan ini. Ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat WA lagi. Bolehkah 10 hari terakhir Ramadan ini kita sholat isya lalu tidur kemudian bangun jam 2 untuk sholat tahajud? Apakah hal itu sudah termasuk menghidupkan malam untuk malam Lailatul Qadar? Sholat tarawih itu kan dari, kalau dalam mazhab Syafi'i dari isya sampai terbit fajar subuh. Maka kalau di rentang waktu ini dia kerjakan sholat, maka dia dianggap sholat tarawih. Dia bangun malam ke tahajud dengan niatan tarawih juga, maka dapat 2 pahala di situ. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, lanjut. Di tempat kami, masyarakat sangat suka usaha dengan cara seperti ini. Seorang yang punya duit diberikan uangnya kepada si pemilik kebun. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Yusuf Ustaz di Pondok Kusuman. Iya, Yusuf yang tadi malam ya. Ya, Ustaz, betul Ustaz. Iya, silakan Yusuf. Ustaz, makanya Ustaz, kan kami punya rumah warisan Ustaz di daerah Terban Ustaz. Terus keluarga itu menjualnya sejak sekitar 12 tahun yang lalu Ustaz. Iya. Bagaimana Ustaz, kena zakatnya nggak Ustaz? Uangnya di mana sekarang? Gimana Ustaz? Uangnya hasil penjualan rumah tadi di mana? Belum Ustaz, belum laku Ustaz. Oh, 12 tahun ini belum laku? Iya Ustaz, belum, karena banyak juga masalah-masalah lain Ustaz, seperti harganya yang kurang pas, terus konflik-konflik juga banyak Ustaz, karena kan di samping dijual, ini rumah juga untuk kos-kosan juga Ustaz, dalam rangka supaya ada yang mengisi Ustaz, gitu. Jadi agak lama Ustaz. Tunggu ini aja kalau gitu, gini. Karena itu masih dipakai kos-kosan, jadi hasil usaha kos-kosan sebenarnya yang kena. Oh gitu Ustaz. Iya. Namun kalau tadi itu sebenarnya belum dijual itu. Karena masih ada orang yang tinggal. Gimana kalau sekarang laku? Apa orang yang tinggal itu diusir? Kalau laku yang iya Ustaz, dicarikan tempat kosnya lain, ditanggung semuanya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Sekarang masih ada pelakat dijual gitu rumah tadi? Masih Ustaz.
Kalau aturannya sih memang kena sih 12 tahun itu, tapi terlalu banyak kalau saya hitung-hitung. Tapi ini masalahnya disewakan juga rumah tadi. Jadi dia zakatnya dari sewa dulu lah. Saya ini anggap itu dari sewa dulu. Nanti ketika sudah laku nanti uang ini dipegang, baru nanti bertahan selama 1 tahun. Tapi sebenarnya karena ini ada konflik keluarga, paling nanti dituntut untuk pembagian penjualan rumah ini kan? Iya. Nah, karena ini jadi milik bersama, berarti kembalikan uang ini ke perorangan dulu. Perorangan yang kena. Tapi ini mulai pasang pelang ini baru sekitar 1,5 tahun lalu baru pasang pelang di atas. Oh, berarti 1,5 tahun itu baru dihitung zakatnya. Tapi masalahnya kan nanti ada pembagian. Jadi itu kan untuk keluarga kan? Iya, Pak. Sebenarnya ini waris kayaknya. Iya, warisan. Waris kan? Nah, itu kan masih dibagi keluarga. Ketika mereka pegang masing-masing saja. Baru nanti kena zakat masing-masing ketika itu sudah bertahan 1 tahun. Namun kalau masih kayak gitu nggak kena itu. Karena milik bersama. Zakat itu dikenakan pada harta yang dimiliki sempurna. Jadi 1 orang pegang. Seandainya rumah tadi cuma milik Mas Yusuf saja, rumah itu milik jenengan, jenengan kena karena milik 1. Namun kalau milik 8 orang, 8 orang ini dibagi dulu itu dari hasil penjualannya, gabung dengan harta mereka. Nanti mereka punya kebiasaan zakat kapan? Nah, nanti dimasukkan itu. Gitu ya? Per orang begitu ya, Pak? Iya, per orang. Cukup? Iya, terus berapa Ustaz kenanya per orang itu tetap 2,5%? Iya, nanti masuk ke tabungan mereka masing-masing saja. Simpanan mereka masing-masing. Misalnya bayarnya pas Ramadan, gara-gara tabungan itu masuk sudah ada 3 bulan masuk misalnya, kena nanti dia hitung semua total harta dia berapa, dikalikan 2,5% perorangan. Ya, baik. Nah, mohon terus ini solusinya. Sebenarnya ini rumah sudah ada yang minat dengan harga di atas penawaran keluarga, tapi kedua yang minat itu hanya orang misalnya ada Apa? katanya mau dijadikan gereja. Jangan. Jangan cari yang lain. Ya, yang lain itu sedangkan yang lain katanya penawaran masih rendah. Nah, itu kan dalam Islam itu kan katanya warisan harus segera dibagikan ya, Pak. Iya. Jadi saudara dia tahu masalah anak kita dan timbangan. Itu. Tetap jangan dijual kayak yang sunat ini, Pak. Menurut Pak bagaimana, Pak? Pokoknya jangan jual untuk gereja. Ya, Pak. Walaupun mau tawar 5 kali lipat dari itu. Ya rugi itu. Itu cuma dapat untung dunia saja, untuk perut saja untung. Tapi sudah buat mudarat besar itu. Ya. Paham ya? Baik. Ya, cukup, Pak. Ya, terus. Nanti ada kelahiran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi Mas Rudi. Ustadz, boleh tidak sistem kontrak kebun? Contoh, ada seseorang yang punya duit, diberikan uangnya kepada si pemilik kebun sesuai yang dibutuhkan dan disepakati dengan catatan kebun milik petani tersebut dikelola oleh pemberi uang atau pemberi pinjaman selama dalam waktu yang disepakati dan hasilnya dia ambil atau dinikmati oleh pemberi pinjaman tersebut sampai masa yang ditetapkan dalam riba. Itu yang tadi perbedaan antara sewa dan riba tadi dikatakan, tadi tanya sama Mas Effendi tadi di awal. Ya. Terus ada telepon terakhir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alex Ustaz Sikin dari Jakarta, Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum. Ya, lanjut. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanya tentang zakat. Iya, silakan. Pak Alex. Ini kalau zakat ke saudara sendiri, Iya. Ustaz, seuak itu apa tante ya, itu tapi janda tapi anaknya udah kerja, itu boleh nggak ya? Anaknya sudah kerja, anaknya nanggung ini enggak uaknya tadi? Ya kayaknya sih nanggung juga, Ustaz. Sudah tercukupi enggak kebutuhannya? Kurang tahu sih, Ustaz. Jadi kan jadi tuh punya anak 2. Satu tuh sudah bekerja, yang satu
ini apa namanya, janda juga anaknya. Nah yang janda ini apa namanya, untuk kerja tapi biayai buat anaknya juga, buat adiknya juga, dan buat orang tuanya. Nah orang tuanya ini sudah sepuh, Ustaz. Nah kita kan biasanya dari keluarga sendiri nih, saudara-saudara tuh untuk ngaranin ke uak dulu gitu, ke itu dulu, saudara dulu, karena beliau itu penghasilannya dari anaknya doang gitu, Ustaz. Nah dan saya tuh kira-kira memang boleh atau enggak gitu, walaupun anaknya udah kerja, udah biayai orang tuanya juga, mampu gitu. Iya. Asalnya kontrak juga, jadi ya anak itu, anak yang biaya ini bayar kontrakan juga, biayanya anaknya juga, kan anaknya ini janda juga, Ustaz. Asalnya boleh beri kepada itu kalau memang kebutuhannya tidak dipenuhi, tidak tercukupi untuk kebutuhan pokoknya, boleh dikasih zakat. Oh, boleh. Iya. Zakat ke... Nanti masuk kategori fakir atau miskin. Gimana, Ustaz? Nanti masuk kategori fakir atau miskin. Antara dua itu dia masuk. Kurang ngerti, Ustaz. Jadi iya, maksudnya ini pernyataan saya, bukan pertanyaan ini. Ya. Dia nanti dia masuk antara fakir atau miskin nanti. Jadi berhak untuk dapat zakat. Ustaz. Ini Ustaz yang kedua boleh Ustaz tanya lagi, Ustaz? Iya. Ini ada kakak ipar. Jadi abang saya itu sudah meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Kakak ipar ini nggak bekerja, Ustaz. Iya. Nah, nggak bekerja dan punya orang tua juga, sudah tua juga, nggak penghasilannya dari kontrakannya doang. Ini kakak ipar saya ini, saya kan sebagai omnya keponakan, kira-kira saya ini membayari zakat mereka atau gimana, Ustaz? Masih ada tanggungan nggak saya membayari zakat fitrah? Saya, Ustaz? Fitrah. Iya, zakat fitrah. Iya, bayarkan saja. Oh gitu ya, masih ada kewajiban ya? Iya, karena dia sudah tidak ada yang nanggung nafkah lagi, diambil alih aja oleh jenengan. Oh gitu, Ustaz. Iya. Ustaz. Tapi saya kalau bayar zakat ke kakak ipar saya juga boleh dong, Ustaz ya? Boleh juga kalau dia kategori yang tadi saya sebut fakir atau miskin tadi. Oh ya, baik Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, kami rasa cukup. Ya, kami rasa cukup untuk pertemuan pagi ini. Insya Allah besok kita bahas materi zakat terakhir di 28 Ramadan ya. Kita akan bahas tersisa penerima zakat dan juga zakat untuk kerabat. Ini yang sering ditanyakan nih. Saya punya saudara, punya paman. Nah, besok pagi insya Allah akan kita bahas. Nanti stay di channel Romeso TV. Bagi yang belum berlangganan, silakan berlangganan dan notifikasinya dinyalain biar tahu ada kajian terbaru. Ya, karena setiap hari bisa 4 kajian kami isi, jadi bisa standby terus di channel ini, juga di medsos Romeso, di Facebook maupun Instagram. Begitu juga para pendengar yang sekitar Panggang Gunung Kidul yang mendengar di Radio DS, mudah-mudahan juga dapat ilmu manfaat. Stay terus setiap jam-jam yang ditetapkan kajian rutin, jam 5 pagi, jam 2 siang, kemudian ada lagi jam 8 malam. Baik, demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.